"Tuan, jangan seperti ini." Suara Safira terdengar bergetar di dapur saat tangan Tuan Kusno pemilik rumah itu mulai merayap di lengan kurusnya. Ia mundur selangkah, mencoba menjaga jarak antara dirinya dan majikannya tersebut. Wajahnya memucat, matanya menatap lantai dengan bulir bening yang bersiap untuk jatuh perlahan. Kusno tampak memohon. Kedua matanya terlihat berkabut. Di saat Safira mencoba mundur, ia justru melangkah maju. "Oh, ayolah Safira, sebentar saja, tidak akan lama. Kamu hanya perlu menurut saja, kamu tidak akan lelah." Kusno tersenyum menyeringai, seolah sedang meledek Safira. Suaranya berat, dan mulutnya sedikit berbau alkohol. "Aku tahu kamu pasti juga menyukainya. Ayolah." Safira menggelengkan kepalanya. "Tidak, Tuan. Ini tidak benar. Bagaimana nanti, kalau Nyonya pulang dari luar kota dan memergoki kita? Saya pasti akan dipecat. Saya tidak mau kehilangan pekerjaan. Jadi kamu mau kita melakukannya di hotel? Secara sembunyi-sembunyi?" Rayu Kusno lagi. "Tidak masalah. Ayo, kita bersiap-siap." Kusno justru berpikir hal lain. "Safira sudah punya pacar. Saya tidak suka dengan Tuan." Safira terpaksa berkata bohong, padahal ia tidak mengenal lelaki manapun di tempat itu. "Kor 4N, EJ 4R. Berani sekali kamu membandingkan aku dengan pacarmu." Kusno merasa kesal. Tetapi aku tidak peduli. Kusno kembali memaksa Safira. Ia kembali melangkah maju. Beberapa hari ditinggal istri keluar kota, membuatnya tidak kuat untuk menahan diri. Apalagi di sana ada Safira, gadis desa yang terlihat polos dan mempesona. Selama ini Kusno sudah berusaha untuk sabar. Ia tidak punya kesempatan sedikit pun untuk mendekati pembantunya itu, karena sang istri selalu mematai-moti dirinya. Kusno mencengkeram tangan Safira dengan kuat, berusaha mengunci tubuh wanita itu. Namun tiba-tiba pintu dapur terbuka dengan keras. Rama, anak lelaki Kusno yang berusia 28 tahun, berdiri di ambang pintu dengan wajah tegang. Matanya seolah membakar amarah, rahangnya mengeras, tangannya mengepal kuat. "Ayah, apa yang ayah lakukan?" ujar Rama bernada tajam dan jelas. Kusno terkejut dan mundur selangkah. "Rama, ini tidak seperti yang kamu lihat," ucap Kusno, mencari alibi. "Sebaiknya kamu kembali ke kamarmu. Pasti kamu capek pulang dari kantor. Safira akan membuatkan minuman untukmu." Kusno melirik ke arah Safira, memberikan sebuah isyarat agar wanita itu mengangguk setuju. "Tidak, ayah. Aku sudah mendengar semuanya. Ini juga urusanku," balas Rama dengan suara lebih tenang namun tetap tegas. Lelaki itu kemudian melangkah maju. Ia berdiri di antara ayahnya dan Safira. Safira bukan wanita murahan. Sebaiknya ayah segera pergi dari sini. Safira merasa lega sekaligus cemas. Ia tahu bahwa membela diri melawan Tuan Kusno bisa berakibat buruk bagi pekerjaannya nanti. Tetapi melihat keberanian Rama memberikan sebuah harapan kecil untuknya. Sebenarnya ia ingin berterima kasih. Namun suaranya seolah tercekat di tenggorokan, seolah membuatnya tetap membisu. Kusno mendengus kasar. "Kamu ini lelaki tapi terlalu lembek, Rama. Dia hanya seorang pembantu. Tidak pantas kamu bela." "Cukup, ayah. Tidak pantas ayah berbicara seperti itu. Tempat ayah bukan di sini. Jangan mengganggu Safira, atau aku beritahukan hal ini kepada Mama," tegas Rama. "Kembalilah ke kamar ayah dan istirahat." Sebelum Mama datang dan meminta ayah melakukan berbagai hal aneh, dengan mata menyala marah Kusno berbalik dan pergi. Ia meninggalkan Safira dan Rama dalam keheningan saat itu. "Lihat saja nanti, aku akan datang lagi." Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, Rama berbalik menghadap Safira. Suaranya melunak, membuat Safira merasa terenyuh. "Kamu baik-baik saja, Safira?" Safira mengangguk perlahan, matanya masih menatap lantai. "Terima kasih, Tuan Rama," ucapnya lirih. "Jangan panggil aku begitu," balas Rama lembut. "Kamu bisa memanggilku Rama saja." Safira terkejut. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa seseorang dari keluarga Kusno akan memberinya kebebasan seperti itu. Wanita itu sedikit mendongakkan kepalanya, memandangi wajah lelaki tampan yang tersenyum tulus kepadanya. "Baiklah, Tuan. Maksudku,
Rama. Safira masih merasa kikuk. Ia merasa tidak pantas memanggil Rama seperti itu. Namun tak dapat dipungkiri, kebaikan dan perhatian Rama membuat wanita itu bisa merasakan sesuatu yang berbeda mulai tumbuh di hatinya. Perasaan yang tidak seharusnya Safira miliki. Rama menatap Safira lebih dalam. Ia memperhatikan bagaimana beang-beang lampu dapur bermain di wajahnya. Ada sesuatu yang lebih di balik kecantikan sederhana Safira. Sesuatu yang menariknya tanpa bisa lelaki itu cegah. Di dalam hati, Rama tahu dan sadar bahwa dirinya merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar rasa iba. Ya, lelaki itu mencintainya sejak pandangan pertama. Jika lelah, kamu boleh beristirahat sebentar. Tenangkan pikiran kamu, Safira. Aku akan berusaha menjagamu di rumah ini, agar kamu merasa aman dan nyaman.